Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Yang kali ini saya masih ingin bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan serial tentang hidup dalam tuntunan kasih melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita telah berbincang-bincang pada waktu yang lalu bahwa hidup orang Kristen diwarnai dengan hidup dalam kasih. Itulah yang mengikat kita dalam persekutuan kita dengan sesama setelah kita menerima kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam sekitar ayat-ayat dari Roma pasal 12 ayat yang ke-17, yaitu pedoman kasih buat kita sekalian, bagaimana sikap kita terhadap sesama. Sebab kasih itu adalah mempunyai dua arah. Yang pertama adalah kepada Allah, yang kedua adalah kepada sesama kita. Dan kali ini Paulus melalui tulisannya kepada jemaat di Roma dan juga kepada saudara dan saya hari ini, kita diajar untuk bagaimana kita bersikap dalam menghidupi hidup ini melalui kasih kepada sesama. Saudara-saudara, kasih itulah yang membuat kita menjadi orang yang mempunyai hubungan yang baik terhadap sesama. Sebab Tuhan menciptakan kita untuk berbuat baik setelah kita tentu diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Allah punya rencana yang indah supaya kita bisa mencerminkan kemuliaannya melalui sikap tindakan kita, melalui perkataan kita, melalui tindak tanduk kita kepada sesama. Karena Tuhan adalah kasih dan Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita, yaitu kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa, yaitu Tuhan Yesus mati buat kita orang berdosa. Dan itulah yang menjadi puncak penyataan kasih Tuhan buat kita sebagai orang percaya ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan hari-hari ini dan seterusnya kita diajak untuk terus hidup dalam menghidupi kasih Tuhan kepada sesama, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui keluarga, melalui komunitas orang-orang seiman, ataupun juga orang-orang bahkan yang tidak mengasihi kita, artinya menjadi orang yang membenci, memusuhi kita. Saudara-saudara, di dalam Roma 12 ayat yang ke-17 yang kali ini merupakan serial renungan kita yang ke-8, dikatakan di sana demikian, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Luar biasa firman Tuhan ini. Betapa berat kalau kita pikirkan secara psikis bahwa kita harus mengasihi semua orang dengan apa yang baik, apa yang enak didengar, apa yang adil, apa yang mendatangkan kebajikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini berarti bahwa kita sebagai orang percaya yang mempunyai hidup yang baru di dalam Tuhan, lingkungan kita belum tentu berubah. Bahkan mungkin melalui keluarga pun tidak semua setuju dengan cara hidup kita, karena kita telah menjadi manusia yang diubahkan. Tetapi Tuhan berpesan bahwa sekalipun kamu mempunyai lingkungan yang belum berubah, kamu harus berubah. Kita sebagai orang Kristen harus berubah, dan perubahan itu yang menghasilkan buah, dan buah-buah itulah yang harus mengalahkan kejahatan yang ada di sekitar saudara dan saya. Itulah sebabnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena kita sudah hidup di dalam terang. Kita sudah hidup di dalam kebaikan, dan kebaikan itu adalah apa yang Tuhan sudah buat kita menjadi orang baik, bukan karena naluri kita yang baik, karena kita telah rusak dan Tuhan sudah selamatkan dari kerusakan itu melalui penebusan dosa yang selama ini kita lakukan, dan Tuhan menjadikan kita manusia baru sehingga kita mempunyai perangai dan tabiat yang baru, yaitu tabiat kita adalah kasih seperti Tuhan adalah kasih, dan kasih-Nya dicurahkan buat saudara dan saya. Dan saat ini bagaimana mengimplementasikan kasih kita kepada sesama, yaitu tidak hanya kepada orang yang baik buat kita. Itu wajar, bagi semua tuntunan agama mengajarkan bahwa kalau orang baik kita harus berbuat baik. Tetapi Tuhan mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa artinya? Bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang tidak senang dan benci kepada kita, bahkan menganggap kita sebagai musuh, dan kita sebagai orang yang diperlakukan tidak adil, mungkin difitnah, mungkin dihakimi, mungkin diperlakukan tidak sesuai dengan norma sebagaimana kita menjadi orang yang baik.
Tetapi apa kata Tuhan? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Artinya kita harus justru membalas hal itu dengan kebaikan. Di dalam ayat yang 19 Paulus juga menegaskan buat kita sekalian hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Sebab kalau kita melakukan apa yang sama dengan apa yang dia lakukan kepada kita, itu hal yang jahat dan kita kembalikan kepada yang jahat, maka kita justru tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah itu adalah sumber kebaikan. Dia akan mengadili sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, maka Tuhan juga akan memperhitungkan kejahatan itu. Dia menjadi hakim. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi seperti Kristus dan kita mau memuliakan Tuhan dan hidup kita mencerminkan kehidupan Allah, maka Tuhan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh orang kepada kita, Tuhan adalah hakimnya. Karena itu sebab ada tertulis di sana, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada sesama, dalam hal ini supaya kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita akan melihat dari satu ayat yang diajarkan Tuhan melalui Matius pasal 5 ayat 39 yang berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Saudara, secara manusiawi kita tentu tidak kuat untuk menghadapi orang-orang yang jahat, orang yang memperlakukan kita seenaknya, orang yang memfitnah, orang yang menganggap kita bodoh, orang yang tidak menghargai kita, bahkan mungkin ada orang yang mengancam dan berbuat jahat dengan kekerasan secara fisik. Rasanya kita tidak sanggup menghadapi. Tapi firman Tuhan kali ini mengatakan kepada saudara dan saya, supaya janganlah kita melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Ini tidak boleh kita maknai secara literal, bahwa kita akan memberi pipi kanan yang sudah dipukul dan juga pipi kiri yang supaya dipukul kembali yang lain. Tidak demikian, tetapi maksudnya supaya saudara bisa mengampuni, saudara bisa memaafkan, dan itulah ciri orang Kristen yang sejati. Hidup kita menjadi berkat melalui kita bisa mengampuni. Yang dimaksud dengan berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itulah ajaran Tuhan, dan Tuhan ketika mengajar kepada kita, bukan karena dia Tuhan bisa melakukan itu, karena dia ketika menjadi manusia telah mengosongkan dirinya dan menjadi manusia sepenuhnya dan menjadi contoh buat saudara dan saya. Itulah sebabnya Tuhan menjadi contoh buat kita sekalian. Ketika ia dicaci maki dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi ketika Tuhan Yesus di bumi 2000 tahun yang lalu, betapa berat penderitaannya. Menderita bukan karena kesalahannya, menderita bukan karena dosanya, tapi dia menderita karena dosa saudara dan saya. Justru karena kesalahan pelanggaran orang-orang yang membuat dia menderita, tapi Tuhan tetap bisa mengampuni. Dikatakan ia dicaci maki, tetapi ia tidak membalas dengan caci maki. Ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Sikap seperti apa sih kalau kita benar-benar diperlakukan orang tidak adil, diancam, diperlakukan dengan kejahatan? Tentu kita tidak boleh berdoa supaya Tuhan yang menjadi hakimnya, dan Tuhan akan menghajar. Kita tidak perlu berdoa seperti itu dan tidak pantas tentunya. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan, karena itulah ciri bagaimana kita bisa menanggung segala perkara, hal-hal yang ditimpakan kepada kita, semua izin Tuhan, dan supaya kita kuat di dalam Dia dan kita tidak akan membalas. Justru kita bisa mendoakan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib ketika dia sedang menghadapi maut. Dia berkata, ampunilah ya Bapa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi Tuhan Yesus ketika mengajar kepada kita supaya kita bisa melakukan apa yang baik buat sesama, tidak membalas kejahatan dan kejahatan dan tidak melawannya, tetapi justru membalas dengan kebaikan. Tuhan Yesus menjadi contoh yang nyata
manusia yang sempurna, supaya kita boleh mengikuti teladannya, bahwa kita menjadi saudara-saudaranya, kita menjadi anak-anaknya, kita hidup sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau saudara dan saya hari ini mendengarkan firman Tuhan, supaya kita menerapkan hidup dalam kasih, yaitu kepada sesama, melalui apa yang bisa lakukan buat orang yang jahat, yaitu mengalahkan mereka dengan kebaikan kita, karena Kristus yang hidup dan memberikan kemampuan untuk melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terapkan firman Tuhan hari ini dan seterusnya, supaya menyikapi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Mungkin sekarang sedang dalam keadaan damai sejahtera, tetapi satu saat Tuhan telah membekal kita supaya kita hidup dalam kasih untuk memperlakukan orang yang berbuat jahat, yaitu dengan cara jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan ini justru akan memberkati saudara dan saya, karena firman Tuhan adalah kekuatan buat hidup saudara melalui Roh-Nya yang kudus, yang selalu memberikan kemampuan untuk melakukannya dengan kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.